Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalur rahmat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sadaqallahu rajim, sadaqan nabiyul karim. Bapak Ibu para calon wali santri Kutab Baitul Izzah yang insyaallah dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa kemudian kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan karunia dan nikmat yang Dia berikan kepada kita, terutama nikmatnya yang terbesar yakni nikmat karunia hidayah Islam dan iman yang senantiasa insyaallah melekat di dalam jiwa kita. Mudah-mudahan senantiasa mampu untuk kita syukuri dalam berbagai kondisi dan situasi apapun. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi abdan syakur, hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kondisi pandemi yang melanda dunia saat ini, maka kemudian kita dituntut untuk menyempurnakan konsep dinul Islam kita, yakni baik dalam aspek kesabaran maupun dalam aspek ikhtiar kita, juga mungkin dalam bentuk doa kita. Mudah-mudahan di bulan yang penuh berkah, rahmat dan ampunan ini, Allah dengan kesucian yang dimiliki oleh bulan Ramadan, Allah kemudian sucikan pula situasi kita. Allah angkat kemudian wabah dan musibah yang menimpa kita, sehingga kemudian kita keluar dari Ramadan dalam keadaan suci lahir dan batin, suci kemudian daripada dosa-dosa kita, sebagaimana dalam hadis Rasulullah, yakni siapa yang berpuasa dengan mengharapkan iman dan takwa, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni dosa-dosanya baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah kondisi yang seperti ini juga saya atas nama keluarga besar Kutab Baitul Izzah izinkan kami kemudian untuk mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian, yang seyogyanya kemudian stadium general atau kuliah umum ini kita adakan tatap muka langsung dengan jadwal yang sebagaimana sudah ditentukan oleh panitia. Tapi qadarullah, dengan kondisi yang Allah berikan pada saat ini, kita kemudian terhalang untuk melaksanakannya. Maka sekali lagi kami mohon maaf, dan terpaksa kemudian kuliah online yang seperti ini kami lakukan. Mudah-mudahan tidak mengurangi hikmat dan tujuan daripada agenda ini, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baiklah, insya Allah saya akan memulai dengan ayat yang sebagaimana saya bacakan di muqaddimah tadi dalam surah Ali Imran ayat 164. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, laqad manallahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
telah menganugerahkan ya nikmat yang besar ya alal mu'minina kepada orang-orang yang beriman. Apa itu nikmat yang terbesar itu? Allah SWT melanjutkan, id ba'asa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah SWT mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Jadi diutusnya seorang rasul dari kalangan mereka sendiri itu merupakan nikmat yang sangat besar, gitu ya. Nikmat yang kemudian nanti disebutkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, nikmat yang tidak pernah diminta oleh mereka. Kenapa? Karena kita tahu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bangsa Arab itu adalah bangsa yang kemudian ketika di zaman itu bangsa yang sangat-sangat terpuruk, bangsa yang kemudian tertinggal jahiliyah, kemudian memang jauh peradabannya dibanding dengan dua peradaban besar saat itu, yakni di sebelah timurnya itu ada peradaban besar, yakni peradaban Persia, dan sebelah baratnya adalah peradaban Romawi, dan Arab itu di tengah-tengah yang kemudian sangat tertinggal sekali, sangat jahiliyah sekali, dan berbagai macam kesyirikan kemudian berkembang di bangsa Arab itu. Lalu kemudian Allah memberikan nikmatnya yang terbesar, menganugerahkan nikmat yang terbesar, yakni idz ba'asa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Yakni mereka tidak pernah menduga-duga, mereka tidak pernah meminta, ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan rasul dari suku mereka sendiri. Nah, inilah nikmat yang terbesar. Makanya kemudian Imam At-Tabari rahimahullahu taala mengatakan dalam tafsir beliau, kata beliau, manallahu alaihim min ghairi da'watin wala raqbatin. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah terbesar untuk mereka, ya, atas mereka, min ghairi da'watin wala raqbatin, tanpa pernah kemudian mereka meminta-mintanya, tanpa pernah kemudian mereka menginginkannya atau mengangan-angankannya, gitu ya. Inilah anugerah dan nikmat terbesar, yaitu kata beliau min hadzil ummah, dari umat ini, dari bangsa Arab maksudnya. Kemudian apa kata beliau? Ja'alallahu rahmatan lahum. Lalu dengan diutusnya seorang rasul dari kalangan mereka sendiri itu, Allah menjadikan utusannya itu menjadi rahmat, menjadi kasih sayang untuk mereka. Kemudian liyukhrijahum minadh-dhulumati ilan nur, untuk kemudian mengeluarkan mereka dari zaman kejahiliahan, zaman kesyirikan, zaman kemusyrikan, zaman kemudian kemunafikan, kepada ilan nur, kepada cahaya yang terang benderang, yahdihim ilan nur, yang mengajak kepada mereka jalan kemudian orang-orang yang bertakwa, jalan siratal mustaqim, jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka. Kemudian kata beliau, wa yahdiyahum ila siratal mustaqim. Nah, itu tadi saya sampaikan, dan menunjuki kepada mereka jalan yang lurus, yakni jalannya para nabi, ya, jalannya para rasul, jalan para siddiqin, wasyuhada, wassalihin, jalannya orang-orang yang kemudian telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kemudian nikmat yang terbesar. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat itu kemudian terurai dalam bentuk apa? Risalah yang dibawa itu terurai dalam bentuk apa? Nah, inilah yang menjadi ruhiyah kita, ruh kita di dalam mendidik generasi-generasi yang kemudian ikut belajar bersama kami di Kutab Baitul Izzah. Ada 3 risalahnya yang Allah kemudian sebutkan dalam ayat yang selanjutnya, dalam lanjutan ayat selanjutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yatslu alaihim ayatihi. Kemuliaan risalah itu berisi pokok, ya, 3 pokok muatan tarbiyah, 3 inti muatan tarbiyah itu,
Yang pertama adalah yatslu alaihim ayatihi. Mengajak ya mereka semua, membacakan kepada mereka ya ayatihi, ayat-ayatnya. Mengajak kemudian para sahabat itu untuk tilawah terhadap ayat-ayatnya. Nah, jadi ini tangga pendidikan kami yang pertama adalah tangga tilawah, yakni nanti prosesnya akan insya Allah akan saya urai insya Allah lebih rinci, tapi tentu saja kemudian tidak bisa detail karena kajian tentang surah Ali Imran ini sangat sangat panjang sekali. Biasanya nanti akan kami urai di dalam kegiatan pos kami. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami punya kegiatan pos namanya Pekan Orang Tua Santri. Itu nanti yang wajib Bapak Ibu ikuti dalam setahun itu ada 6 kali gitu ya. Termasuk bagian di dalamnya adalah bagian rapat 4 kali yang ketemu dalam bentuk parenting nabawiyah atau tarbiyah nabawiyah. Nah, biasanya akan kami urai lebih rinci kemudian makna-makna tangga-tangga jenjang pendidikan itu di sana gitu ya. Tapi di sini insya Allah saya akan merinci sedikit tentang makna tilawah. Tadi tilawah yang pertama, kemudian naik ke tangga selanjutnya adalah wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, yakni memberikan ta'lim kepada mereka, ta'lim berupa Alkitab wal hikmah, yakni Al-Quranul Karim. Al-hikmah itu apa? Kata para ulama tafsir, al-hikmah adalah sunnah Rasulullah SAW, mengajarkan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, yakni memberikan taklim fase yang kedua. Setelah tilawah, kemudian naik tangga yang kedua, yakni fase taklim. Kemudian naik lagi kepada tangga yang paling tinggi, kemudian wa yuzakkihim ya, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan memberikan tazkiyah. Jadi dimulai fase yang paling dasar sekali, fase yang paling pondasi, dan ini sangat menentukan, yakni fase tilawah. Kemudian naik setelah itu fase pembelajaran, fase taklim. Naik setelah itu kemudian fase pensucian, yakni tazkiyah, yakni mensucikan jiwa para sahabat, baik disucikan dari aspek akidah ya, membuang kesirikan-kesirikan, kejahiliahan, kemudian sembahan-sembahan berhala dan seterusnya. Dari aspek kemudian sahsiahnya dibersihkan, dari aspek akhlaknya, yang akhlaknya tadi madmumah dijadikan kemudian menjadi akhlak yang mahmudah ya, yang jiwanya kotor dibersihkan oleh Rasulullah SAW, sampai kemudian bukan hanya tazkiyatun nafsnya saja, jiwa mereka saja, tapi hatta sampai kemudian pembersihan tazkiyatul amwaliyah mereka, pensucian harta mereka. Nah, begitulah kemudian sempurnanya ad-dinul Islam ini, risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini kepada bangsa Arab saat itu, yang juga menjadi rahmat untuk kita, karena kita juga umat beliau menikmati sampai di detik ini insya Allah. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita akan bahas di bagian yang pertama, yakni yatslu alaihim ayatihi. Baik, untuk tilawah, apa yang dimaksud tilawah gitu ya? Sebagaimana kemudian di ayat ini Allah SWT menggunakan kalimatnya dalam bentuk fi'il madi, yatslu alaihim ayatihi, yakni membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Nah, tilawah itu berasal dari kata sebagaimana yang digunakan oleh Allah SWT ini, tala yatslu tilawatan. Tala yatslu tilawatan. Apa artinya tala yatslu tilawatan itu? Artinya ternyata bukan membaca gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau kita mendengar orang mengatakan bahwa dia sedang tilawah Al-Quran, jadi tidak sepenuhnya begitu ya. Apa yang dimaksud dengan tilawah itu adalah membaca. Walaupun nanti kata para ulama,
isi daripada tilawah itu membaca, tapi bukan itu ternyata yang diharapkan. Nanti dibahas panjang lebar oleh para ulama seperti Imam Ar-Raghib Al-Asfahani di dalam Mu'jamun Al-Fadhil Quran beliau, dalam kitab beliau, bukan ke sana maknanya, kata beliau. Kenapa? Karena cala yatslu tilawatan itu artinya mengikuti, gitu ya. Ini diksi ini sebagaimana kemudian yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syams yang sudah kita hafal itu, wal qamari idza talaha, dan ketika bulan itu mengikuti talaha, hanya kemudian lari ke matahari, dan ketika bulan mengikuti atau beredar mengikuti matahari, wal qamari idza talaha. Jadi talaha di sana kemudian bukan membaca, gitu ya. Dan apabila bulan membaca matahari, bukan gitu, tapi dan apabila bulan mengikuti matahari. Jadi ini bagian inti daripada dakwah Nabi Muhammad SAW di bagian fasa yang pertama itu, yakni di mana beliau dituntut untuk menjadi ikutan, ya, menjadi ikutan dalam tilawah perintah dan tilawah larangan. Nah, makanya kemudian ini saya bacakan kata Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Kata beliau, yang dimaksud dengan tilawah itu tabi'ahu mutaba'ah, ya, yakni mengikuti secara langsung, laisa bainihim ma laisa minha. Mengikuti sesuatu itu secara langsung, mengikuti contoh itu secara langsung, kata beliau. Wadzalika yakunu taratan bil jismi wa taratan bil iktidai fil hukmi. Kadang-kadang mengikuti itu dalam melihat fisik langsung, contoh fisik secara langsung, gitu ya. Kadang-kadang memang para sahabat itu ketika Rasulullah melakukan amalia dilihat langsung secara fisiknya, maupun kemudian dalam mengikuti konsep secara fil hukmi, dalam konsep secara hukum. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bagian yang pertama ini Rasul kemudian dituntut untuk menjadi contoh, ya, menjadi uswah, menjadi qudwah. Makanya kemudian kalau kita pelajari apa rahasia kesuksesan Nabi Muhammad SAW itu, terletak kemudian bagaimana suksesnya beliau menjadi uswah, menjadi qudwah untuk para sahabatnya, baik tilawah dalam bentuk perintah maupun tilawah dalam bentuk larangan. Dalam rangka apa? Dalam rangka kemudian yatslu alaihim ayatihi, ya, tilawah terhadap ayat-ayatnya yang telah diturunkan kepada beliau. Jadi inilah tugas berat kita bersama Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kutab Baitul Izzah itu hadir bukan dalam rangka untuk hanya mengajar, begitu ya, hanya kemudian mentransfer ilmu, bukan begitu. Justru tugas berat kita di bagian awal itu adalah kita harus mampu tampil, ya, harus mampu menjadi contoh, qudwah, uswah hasanah untuk peserta atau santri atau peserta didik kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini, ya, yang sudah sama-sama kita ketahui, salah satu, ya, faktor vital penyebab kemunduran pendidikan di negeri kita ini adalah minimnya contoh, minimnya suri tauladan. Orang pintar di negeri kita ini berlimpah, tapi kemudian orang yang beradab, orang yang berakhlak, orang yang bisa kemudian kita jadikan suri tauladan, gitu ya, baik dalam kalangan pemimpin, ya, terutama memang dalam kalangan pemimpin, sulit kita menemukannya, susah, gitu ya. Walaupun kemudian ada paling 1, 2, 3 orang, tapi kemudian kalau sudah mereka memegang sebuah amanah yang besar, menerusi negeri yang besar seperti ini, maka kemudian susah atau sulit kita menjadikan mereka sebagai uswah. Saya pikir inilah kemudian kemunduran kita, karena memang kita lebih menekankan kepada aspek ilmiah, ilmunya, dibanding kemudian sifat akhlak atau contoh. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kutab Baitul Izzah itu hadir dalam rangka untuk menjadi mitra Bapak Ibu sekalian, ya, rekan kerja Bapak Ibu sekalian,
dalam rangka kemudian untuk mendidik putra-putri kita bersama. Kenapa kemudian kami katakan sebagai mitra, sebagai rekan kerja? Maka tentu saja kita melihat porsi waktunya. Kita bukan berbicara kemudian fungsi substansi daripada tanggung jawab seorang ayah dan ibu, tapi ketika hubungannya kemudian dengan sekolah itu, kita lebih berbicara tentang porsi waktu. Gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kami menghitung begitu ya, waktu efektif dan efisien untuk belajar di sekolah itu hanya kurang lebih paling 4 jam. Itu yang efektif begitu. Selebihnya kemudian diisi dengan ekstrakurikuler dan seterusnya. Nah, bayangkan Bapak Ibu, dengan 4 jam inilah kita berharap perubahan besar itu terjadi kepada anak-anak kita. Kita berharap kemudian anak-anak kita lebih baik pendidikannya dibanding pendidikan kita, gitu ya. Hanya dengan waktu 4 jam, maka tentu saja ini sangat mustahil sekali. Kenapa? Karena tentu saja waktu terbanyaknya ada di rumah. Ada di wilayah pendidikan Bapak dan Ibu di rumah. Nah, maka akan senjang kemudian terjadi split konsep begitu ya. Sehebat apapun kemudian kita menanamkan konsep terbaiknya di sekolah, tapi kemudian nanti kalau di rumah dia melihat, dia kemudian mendengar, bahkan dia menyaksikan langsung bagaimana perilaku Bapak Ibu di rumah yang ternyata kemudian, mohon maaf ini misalnya ada yang tidak sesuai dengan konsep-konsep yang diajarkan dalam risalah begitu ya, maka kemudian akan runtuh semua konsep-konsep itu ya. Nah, maka tugas berat kita bersama nih Bapak Ibu, saya juga kemudian punya putra-putri, punya anak gitu ya. Kita harus sanggup mampu tampil untuk menjadi uswah, qudwah, suri tauladan untuk anak-anak kita. Ya. Walaupun kemudian kita tahu pasti berat, ya memang berat gitu ya. Kalau kita menghendaki anak-anak kita jauh lebih baik kemudian dibanding kita, ya memang kita tidak boleh mengulang masa lalu pendidikan kita gitu ya. Kenapa saya katakan kita tidak boleh mengulang masa lalu? Karena memang produk pendidikan masa lalu adalah kita hari ini, ya. Dan kita harus banyak-banyak beristighfar ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena memang bertahun-tahun Allah Subhanahu wa taala amanahkan Islam itu di tangan kita, tapi bertahun-tahun pula kemudian Islam itu mengalami keterpurukan. Islam itu kemudian menjadi buih-buih yang diperebutkan oleh umat-umat lain hari ini. Kita lihat kemudian bagaimana keterpurukan umat Islam, ketertinggalan mereka, bahkan bukan hanya ketertinggalan, persis sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti hidangan yang kemudian diperebutkan oleh umat-umat yang lain. Ya. Jadi kita harus introspeksi diri, begitu ya, harus berani mengevaluasi diri kita bahwa memang pendidikan kita itu tidak terlalu sukses mengantarkan kita membawa kemudian kemenangan Islam sebagaimana para sahabat itu dulu pernah membawa peradaban Islam ini menutup ya 2/3 kemudian dunia ini dengan peradaban yang mulia, yakni peradaban Islam ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fase yang pertama yang terberat itu adalah kita dituntut untuk menjadi qudwah atau uswah. Makanya dalam rangka untuk mengejawantahkan kemudian konsep dalam ayat ini ya, kami kemudian punya aturan-aturan, bahkan mungkin gitu ya, kalau Bapak Ibu nanti mau mencontoh, kita punya pola-pola asuh yang boleh Bapak Ibu adopsi sehingga kemudian nanti terjadi kesinambungan begitu antara pendidikan di sekolah maupun pendidikan di rumah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sebagaimana yang kemudian saya sampaikan di awal tadi bahwa kesuksesan pendidikan anak-anak kita itu bukan tergantung kemudian seberapa hebat sekolahnya, seberapa hebat kemudian para asatidahnya, tapi lebih, kalau saya melihatnya kemudian lebih kepada seberapa sukses kemudian kita sebagai orang tua ini mampu tampil kemudian untuk menjadi uswah dan qudwah untuk anak-anak kita di rumah. Karena kemudian kitalah yang menjadi model untuk anak-anak kita, ya. Nah, lalu kemudian nanti bagaimana
kefiat atau kemudian tata caranya begitu ya, supaya dengan keterbatasan kita kemudian kita mampu untuk menjadi tampil terbaik di hadapan anak-anak kita. Nah, maka tentu saja kemudian perlu ilmu, perlu pembelajaran, perlu belajar, berlatih dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah masuk yang kedua, setelah selesai kemudian fase yang kedua, fase yang pertama baru kemudian masuk kepada fase yang kedua, yakni fase tazkiyah. Nah, di fase tazkiyah inilah kemudian juga kita kemudian tidak boleh lalai begitu ya, untuk juga berikut menjadi contoh untuk anak-anak kita. Karena di fase kedua ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yuzakkihim, dan memberikan tazkiyah untuk mereka. Jadi Rasul itu di risalahnya yang kedua adalah memberikan tazkiyah, pensucian kepada jiwa mereka. Nah, pas ke tazkiyah ini kalau di kami di Kutabatul Izzah biasanya lebih kepada masuk ke bagian sub pembelajaran adab dan akhlak. Ini begitu penting pelajaran ini, makanya kemudian kami dan teman-teman di Asatidzah di Kutabatul Izzah sangat menginginkan begitu ya, bahwa sekolah kita ini juga nuansa adabnya sangat kental begitu. Kenapa? Karena akan percuma sekali kemudian dengan berlimpahnya ilmu yang dimiliki anak-anak kita, tapi kemudian kalau mereka menjadi orang yang ghairu mu'addabin, maka tentu saja sangat mengecewakan, bahkan kemudian dengan ilmunya bisa disalahgunakan. Mungkin inilah yang kita lihat kemudian yang terjadi pada negeri kita hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya adab juga menjadi penting. Nah, nanti baru masuk yang ke fase yang setelah selesai, nanti akan saya rinci di bagian bab adab. Baru nanti masuk ke bagian tilawah, ta'lim, yakni ta'limul kitab wal hikmah, mengajarkan ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an maupun di As-Sunnah. Ya, mungkin jadi 3 landasan itu Bapak Ibu, kita mulai kemudian dari tilawah. Tilawah itu ingat lebih kepada uswah, qudwah tuntutannya, kemudian pensucian jiwa, lebih kepada adab, akhlak ya, membuang perilaku-perilaku yang mazmumah kepada mahmudah, membuang kemudian budaya-budaya yang mengarah kepada kesyirikan dan seterusnya begitu ya. Nah, nanti baru setelah itu selesai baru masuk kepada pembelajaran yang lebih tinggi, yakni ta'limul kitab wal hikmah, yakni pembelajaran Alkitab dan hikmah. Nah, lalu selanjutnya Bapak Ibu yang tidak kalah penting juga, yang harus kita rubah mindset kita begitu ya, ketika menyekolahkan anak-anak kita. Terutama juga kami menginginkan ketika Bapak Ibu nanti bergabung di sekolah kami, kita harus pancang sejak dari awal kemudian, sebagaimana yang sering dinasihatkan oleh para ulama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Ibnu Umar, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seluruh pokok perkaranya manusia itu tergantung kepada niatnya, dan seseorang itu tergantung kemudian kepada niatnya. Kalau kita berbicara kemudian dalam rangka untuk menyekolahkan anak kita, maka jangan pernah lagi salah langkah gitu ya. Mungkin sebagaimana dulu kita ketika bersekolah, kalau ditanya kenapa sekolah, supaya kemudian dapat pendidikan terbaik, dapat ijazah yang baik, dengan ijazah itu kemudian nanti bisa dapat penghidupan yang baik, dapat pekerjaan yang baik. Ini naudzubillah jangan pernah lagi kemudian diulang dengan menancapkan pondasi-pondasi yang membuat anak-anak kita jadi rapuh ya, gara-gara kemudian salah tujuannya. Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dan Imam Ahmad ya, beliau sallallahu alaihi wasallam berfirman, kata beliau, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wajal, ya, siapa yang mempelajari ilmu ya, siapa yang mempelajari sebuah ilmu, wabil khusus kemudian karena kita membekali ilmu agama ya, ilmu agama untuk anak-anak kita, yang seharusnya ya la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardan
minad dunya, yang seharusnya kemudian dia hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, yubtagha bihi wajhullah, ya. Kemudian dia la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardan, tapi kemudian tidaklah dia belajar itu tapi kecuali dia dalam rangka untuk mencari harta, ya, mencari perniagaan dari dunia ini. Maka apa hukuman yang diberikan oleh orang-orang yang kalau belajar itu niatannya hanya untuk mencari dunia, mencari harta, mencari penghasilan, ya, mencari pendidikan yang tinggi, mencari pekerjaan yang baik, dia tidak niatkan, gitu ya, dalam rangka untuk menuntut ilmu itu, dalam rangka untuk mencari keikhlasan wajahnya Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Rasulullah SAW? Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamati. Maka nanti di yaumil kiamah dia tidak mendapat sedikit pun baunya daripada surga. Na'udzubillah min dzalik. Ini sangat mengerikan Bapak Ibu. Anak-anak kita kemudian tidak boleh lagi salah sebagaimana kita dulu kalau kita sekolah, kalau kita belajar dalam rangka untuk menuntut ilmu, gitu ya, mendapatkan pendidikan yang terbaik supaya nanti kalau sudah lulus dapat pekerjaan yang terbaik, bisa bekerja di tempat yang terbaik. Jangan sampai. Kalaulah kemudian ada keinginan itu, pastikan itu hanya wasilah, itu hanya efeknya begitu. Ya, tujuan utamanya adalah dalam rangka untuk mencari wajahnya Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak salah dalam meletakkan tujuannya kepada anak-anak kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena niat itu kata Rasulullah sangat menentukan, innamal a'malu binniyat. Jadi saya mengingatkan, nanti kalau Bapak Ibu bergabung di sekolah kami, tanamkan ke anak-anak kita ini dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari wajahnya Allah Subhanahu wa taala, supaya kemudian nanti bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat insyaallah. Nah, lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud, sedikit saya sekilas kita berbicara tentang kutab. Kutab itu sebenarnya bukan konsep yang baru, gitu ya. Justru ini adalah konsep asli dalam pendidikan Islam yang dalam sebuah riwayat bahkan cikal bakalnya sejak zaman Rasulullah SAW. Ya, ini ketika Rasulullah SAW itu pasca perang Badar, beliau mendapat beberapa tawanan, begitu ya. Nah, salah satu kompensasi daripada tawanan ini, kalau mereka kemudian ingin bebas, mereka diperintahkan untuk mengajari anak-anak kaum muslimin. Nah, inilah kata beberapa sumber riwayat mengatakan bahwa ini adalah cikal bakal daripada kutab itu sendiri. Nah, kalau kutab sendiri dalam sebuah uraian disebutkan, kutab itu adalah makanun sogirun lita'limis sibyan al-qira'ata wal kitabata wat tahfidzuhumul Quran. Jadi kutab itu nggak neko-neko, gitu ya. Dia adalah tempat yang sederhana, tempat kecil. Kalau di zaman para sahabat dulu memang tempatnya adalah di emperan-emperan masjid, emperan-emperan Masjid Nabawi, begitu ya. Dan memang nanti berkembang nanti di zaman para ulama juga begitu. Dia tempat yang kecil untuk mengajarkan anak-anak apa itu belajar qiraah, membaca, kitabah, menulis, dan wa tahfidzuhumul Quran, dan mengajarkan kepada mereka hifdzul Quran, yang menghafal Al-Qur'anul Karim. Nah, sederhana itu kemudian tempatnya, tapi tidak sesederhana itu kemudian isinya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena isinya kemudian tentu saja berbeda dengan pendidikan kita, gitu ya. Dan hasilnya pun berbeda. Ya, kita lihat kemudian bagaimana hasilnya. Hasil pendidikan, hasil tarbiyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu, ya, terbukti nanti kemudian ketika di zaman Umar bin Khattab itu nanti Islam itu bisa menaklukkan sampai di negeri Mesir, bahkan nanti puncaknya sampai menguasai 2/3 daripada bumi ini. Nah, itulah hasil beliau, hasil luar biasa, gitu ya. Jadi kalau kita ingin ya mengusung generasi peradaban gemilang sebagaimana kemudian dulu Rasulullah pernah mengajarkan contohnya, maka sudah sepatutnya kemudian selayaknya kita kembali kepada pendidikan yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
ya. Nah, lalu apa ruhnya, isinya, isi daripada kitab itu? Nah, ini sebagaimana kemudian yang disampaikan oleh seorang sahabat namanya Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu kepada tabi'in, begitu ya. Jadi ruh daripada kitab itu hanya ada dua. Memang begitulah kemudian pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua, gitu ya. Jadi kata si Jundub ini, Jundub bin Abdullah bin Sufyan al-Bajali, ya, kata beliau, kunna gilmanan hajawiratan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu masih fase kanak-kanak dan hazawiratan, dan fase ketika kami sanggup mampu untuk belajar, gitu ya, bersama dengan Rasulullah SAW. Kata beliau, fata'allamanal iman qoblal Quran. Rasulullah itu mengajarkan kepada kami konsep-konsep keimanan dulu, ya. Tilawahnya itu, bab pertama daripada pelajaran tilawahnya itu mengajarkan kepada kami konsep-konsep keimanan itu, ya. Kami belajar tentang iman dulu qoblal Quran, sebelum kami belajar tentang Al-Quran. Jadi bagian awal daripada pembelajaran itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah belajar Al-Qur'an dulu, belajar iman dulu sebelum belajar Quran. Lalu kata beliau, "Tsumma ta'allamanal Qur'an." Ya. Baru setelah selesai bab iman ini, bab akidah, bab tauhid itu selesai, ya, baru ta'allamanal Qur'an. Baru kemudian kami belajar Al-Qur'an. Dan apa kata beliau? Ketika kami belajar Al-Quran, fasdatna bihi imanan. Iman kami bertambah. Kenapa? Karena fondasi dasarnya, ya, aspek-aspek dasar daripada akidah dan tauhid itu sudah selesai beliau tanamkan. Rasulullah sudah tanamkan, gitu. Jadi nanti belajar ilmu-ilmu yang lain dalam Al-Quran semakin menambah keimanan mereka. Nah, jadi begitu. Jadi belajarnya begitu, gitu ya. Nah, lalu kata beliau, wa innakumul yaum, adapun kalian hari ini. Nah, ini bentuk protesnya si Jundub itu kepada tabi'in, gitu ya. Adapun kalian hari ini terbalik, kata beliau, ya. Ta'allamunal Qur'an qoblal iman. Kalian lompat, kalian belajar Quran dulu, baru habis sebelum kalian belajar iman, gitu ya. Walaupun kemudian kalau kita lihat substansi daripada pembicaraan si sahabat Jundub ini yang dilakukan oleh tabi'in juga itu tidak salah, begitu ya. Tapi yang dimaksud oleh Jundub ini, kalian belum tuntas kemudian belajar tentang bab iman itu, tapi kalian lebih dahulu belajar ilmu-ilmu Al-Quran yang lain sebelum kalian menuntaskan bab iman. Kenapa begitu? Ya karena kalau kita belajar iman juga kan referensinya juga di dalam Al-Quran, gitu juga tidak salah sebenarnya. Tapi yang dimaksud Jundub ini kepada para tabi'in, mereka belum tuntas kemudian belajar imannya, tapi sudah belajar Al-Quran, ilmu-ilmu yang lain. Nah, ini yang kemudian kurang tepat, gitu ya. Jadi, yang diinginkan, boleh belajar Quran dulu, tapi ilmu-ilmu yang di dalam Al-Quran yang dipelajari itu adalah bab-bab iman dulu, bab-bab tentang akidah dan tauhid dulu, gitu, sebelum belajar ilmu-ilmu yang lain. Jadi nanti kalau belajar ilmu-ilmu yang lain, imannya semakin bertambah, semakin kuat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di hadis ini, gitu ya, kurikulum pendidikan itu sangat sederhana sekali. Pendidikan dalam Islam itu hanya ada dua kurikulum, yakni kurikulum iman dan kurikulum Quran. Nah, dua inilah juga nanti yang menjadi grand design daripada pendidikan kita, bahwa acuan kita yaitu kalau tidak mengacu kepada kurikulum iman, mengacu kepada kurikulum Quran. Nah, dua itu saja sebenarnya isinya. Adapun yang lainnya itu adalah pengembangan cabang-cabang daripada dua kurikulum induk ini, kurikulum iman dan kurikulum Quran. Ya. Nah, jadi kalau kita hubungkan tadi dengan konsep tilawah yang sebagaimana dalam Al-Imran ayat 164, jadi fase tilawah yang pertama itu adalah fase di mana kemudian kita mengajarkan kepada anak-anak kita tentang penanaman aspek-aspek iman, aspek-aspek akidah, aspek tauhid, ya, di dalam jiwa mereka sebelum mereka belajar ilmu-ilmu
yang lain. Sebagaimana dulu yang pernah diajarkan Rasulullah SAW ya kepada para sahabat, gitu ya. Contoh misalnya dulu ketika Rasulullah SAW bagaimana mengajarkan konsep keimanan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan anhuma dan kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, gitu ya. Itu tentang bab-bab iman, seperti misalnya hadis yang sudah kita hafal, ya gulam ihfadillah tasfat amamaka, hai anak ya, ihfadillah, jagalah kemudian Allah. Kalau engkau menjaga Allah, menjaga hak-haknya Allah, ya, mengikuti perintah-perintahnya, meninggalkan larangannya, ya, kemudian cinta kepadanya, niscaya kemudian Allah akan menjagamu dan engkau dapati kemudian Allah itu berada di depanmu. Nah, jadi fase-fase awal itu memang harus akidah dan apa namanya? Dan iman dulu yang ditanam gitu. Nanti kalau sudah selesai bab itu baru masuk ke bab Quran. Nah, jadi di bagian pertama itu adalah itu. Jadi kalau kita hubungkan begitu ya, yang disampaikan oleh Junub dengan tadi Quran itu korelasinya begitu. Di bagian tilawah itu isinya adalah tilawah tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan ayat-ayat iman dan ayat-ayat akidah dan tauhid. Ya, insyaallah. Kemudian pengembangan daripada kurikulum iman itu, ya, kalau kami di Kutab Baitul Izzah mudah gitu. Kita merujuk menikmati karangan ulama besar yaitu Imam Baihaqi di kitab beliau Syu'abul Iman. Kitab ini sudah berlimpah begitu ya, materi-materi tentang keimanan, hanya tinggal kita breakdown saja menjadi kurikulum sederhana yang bisa kita ajarkan. Dan alhamdulillah kami di Kutab Baitul Izzah oleh beberapa asatidzah itu sudah membagi gitu ya, membreakdown kemudian konsep Syu'abul Iman ini, buku Syu'abul Iman ini menjadi kurikulum kami yang sudah kita ajarkan ke anak-anak kami dalam materi kurikulum iman, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, buku Syu'abul Iman ini memang apa namanya, didasari dengan hadis Nabi Muhammad SAW dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya. Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un, ya, iman itu terdiri dari bid'un wa sab'un, 60 cabang lebih, ya, wasittuna syu'batan, atau 60 cabang. Jadi iman itu terdiri dari 60 sampai 70 lebih daripada cabang keimanan, kata beliau. Lalu kata beliau, fa'adzaluha qaulu la ilaha illallah. Cabang iman yang tertinggi itu adalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian wa adnaha, dan cabang yang paling rendah sekali itu kata beliau adalah imatatul adza anit tariq, yakni menyingkirkan sesuatu yang berbahaya di jalan. Kemudian kata beliau wal haya'u syu'batu minal iman, dan malu itu juga sebagian daripada cabang daripada iman. Nah, jadi beliau uraikan itu secara detail, kitabnya tebal sekali itu ya. Dari kalau yang di kitab Syu'abul Iman itu beliau susun kemudian cabang-cabang iman itu Bapak Ibu menjadi 77 cabang, gitu ya. Dari uraian yang pertama tadi sebagaimana apa namanya, grand design tilawah gitu ya. Nah, memang beliau juga meletakkan gitu. Cabang yang pertama yang paling tinggi tadi itu mengajarkan kalimat tauhid la ilaha illallah, ya. Itu diletakkan oleh beliau yang pertama sampai nanti ke bagian yang ke-77 beliau memberikan temanya mengharap agar saudara sesama muslim memperoleh sesuatu yang dia pun sangat mengharapkan untuk dirinya sendiri. Nah, ini sebagaimana kita ketahui di hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman seseorang, ya, dari salah seorang di antara kalian itu sampai kalian mencintai saudaramu sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Itu baru sempurna. Nah, itu dari kalimat la ilaha illallah itu beliau bahas secara rinci sampai ke
bagian hadis yang ke-77 itu adalah mencintai saudara sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Nah, itu Bapak Ibu, oleh asatidzah kami itu sudah kita rinci gitu ya dengan bahasa yang sederhana, walaupun hari ini masih berupa handbook yang dipegang oleh para asatidzah, tapi itu sudah berusaha untuk kita turunkan itu bahasanya supaya kemudian bisa kita ajarkan ke anak-anak kita. Nah, jadi mudah gitu. Kurikulum iman itu kita tinggal merujuk kepada kitabnya Imam Baihaqi yang di Syu'abul Iman, itulah kemudian kita jadikan kurikulum inti kita di bagian bab iman. Gitu, karena di sana juga berbicara tentang akidah, akhlak dan seterusnya sampai kepada mencintai saudara sebagaimana di bagian yang ke-77 gitu ya. Nah, kemudian yang terpenting juga selain salah satu cabang dari bab cabang iman itu adalah di sana ada sakofah dan rumpun-rumpunnya gitu ya. Seperti misalnya kita punya pelajaran sirah, kisah. Ini sangat penting sekali. Di bagian yang utama yang penting daripada pelajaran sakofah ini ada adab. Ini juga bagian penting sekali, dan olah fisik gitu ya. Ini juga masuk di dalamnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baiklah saya akan berbicara tentang bab adab. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jika kita berbicara tentang bab adab begitu ya, bab adab merupakan juga materi inti, bagian inti kemudian daripada pendidikan yang kami terapkan di Kutab Baitul Izzah, yang mana sebagaimana saya singgung di bagian awal tadi itu, semua ilmu kita itu akan percuma kemudian kalau tidak dibarengi dengan adab yang baik, begitu ya. Makanya kemudian Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau mengingatkan kepada kita, kata beliau, manahala walidun waladahu, ya, min nahlin afdala min adabin hasanin. Bapak Ibu, kata Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, kata beliau, tidak ada sebuah pemberian yang terbaik yang kita berikan kepada anak-anak kita kecuali yakni pemberian pendidikan adab yang terbaik. Nah, jadi tidak ada pemberian terbaik sebanding dengan pemberian pendidikan adab terbaik kita kepada anak-anak kita, dari orang tua kepada anak-anak kita. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendidikan adab kemudian menjadi penting begitu ya. Dan memang kalau kita lihat sirah perjalanan para ulama dalam menuntut ilmu, semua mereka kemudian mengatakan pasti lama belajar adabnya dibanding kemudian belajar ilmunya. Bahkan ada sebagian kemudian belajar ilmu cuman beberapa tahun, tapi belajar adab sekian tahun. Karena apa? Memang adab sebelum ilmu itu juga menjadi moto kita, yakni adab akhlak yang terbaik itu harus lebih utama dibanding dengan ilmu. Apalah artinya kemudian punya ilmu yang banyak tapi kemudian punya akhlak atau adab yang buruk, ya. Ini kemudian juga sebagaimana yang kita pahami bersama, kata Rasulullah SAW, innamal bu'istu liutamimal makarimal akhlak. Salah satu tujuan inti kemudian aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak dan adab, gitu ya. Nah, makanya ini ada satu kalimat baik dari Imam Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala, ya. Beliau mengatakan begitu Bapak Ibu, kata beliau ketika menceritakan tentang belajar adab, gitu ya, menceritakan tentang belajar adab, kata beliau, ta'allamanal adaba salasina aman. Kami belajar adab itu sebanyak 30 tahun Bapak Ibu, 30 tahun. Bukan 3 tahun, 6 tahun kayak kita gitu ya, belajar 12 tahun gitu ya, 15 tahun, enggak. Beliau lamanya belajar adab itu, kata Ibnu Mubarak, selama 30 tahun. Sampai kata beliau, wa ta'allamanal ilma 20. Dan ketika selesai kami belajar adab selama 30 tahun itu, ya, baru kemudian kami belajar ilmu itu hanya 20 tahun. Jadi 50 tahun belajar adab bukan dibagi dua. Tapi 50 tahun belajar adab itu, 30 tahunnya belajar
adab, baru setelahnya 20 tahun baru belajar ilmunya. Nah, apa pesan yang hendak kami sampaikan? Bahwa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar adab itu lama, ya. Karena yang dibentuk itu kepribadian, karakter, bukan sekedar fikrah, gitu ya, tapi dia kepribadian, kebiasaan karakter, kepribadian. Jadi jangan berharap cepat begitu ya, anak-anak kita kemudian menjadi anak-anak yang berakhlak dan beradab yang karimah begitu ya. Kalau kemudian kita belajarnya, apalagi kemudian kita tidak bisa mampu tadi menjadi qudwah, itu akan susah sekali, berat sekali, gitu ya. Sambil contoh Bapak Ibu, misalnya kita berbicara adab pada tema bab makan misalnya, ya saya ambil contoh misalnya kita berbicara dalam tema makan. Rasulullah mengajarkan kepada salah seorang anak para sahabat pada saat itu, gitu ya, ketika lagi makan bersama. Kata Rasulullah SAW, ya gulam samillah, hai gulam, hai anak kecil, gitu ya, samillah. Sebelum makan kemudian baca basmalah, membaca bismillah. Kemudian kul biyaminik, kata beliau, makanlah kemudian dengan tangan kananmu, wa kul bimayalik, dan makanlah yang bagian yang terdekat denganmu, gitu ya. Itu kita ajarkan ke anak-anak kita. Tapi setelah kita ajarkan Bapak Ibu, adakah kemungkinan besok itu dia langsung terbiasa membaca bismillah gitu ya, atau terbiasa dengan tangan kanan, terbiasa makan yang terdekat? Belum tentu, nggak ada keterjaminan. Karena adab itu memang lama, menanamnya lama, nggak bisa sebentar. Karena yang ditanam itu adalah kebiasaan, kepribadian. Nah, salah satu kendala terberat kita begitu ya, dan ini juga saya pikir kendala pendidikan di mana-mana begitu ya. Konsepnya sudah baik, sudah diajarkan teorinya gitu ya. Tapi kemudian kalau yang berat itu teorinya sudah, ilmunya sudah ditanam, tapi contoh yang dilihat ternyata kemudian berseberangan dengan teori. Nah, ini sangat menghancurkan ya. Sambil contoh Bapak Ibu, misalnya Rasulullah mengajarkan kepada kita, ya, kata Rasulullah SAW, la yasribanna ahadukum qa'ima, ya, janganlah kemudian kalian makan dalam keadaan berdiri, gitu ya. Rasul melarang kita makan atau minum dalam keadaan berdiri. Itu kita tanam tuh ke anak-anak kita di sekolah kita ajarkan, kita tanam, kita contohkan, gitu ya. Mohon maaf ini misalnya, tiba-tiba gitu ya, sekian lama itu kita tanam konsep itu, tiba-tiba si anak ini sudah menerima ilmunya, sudah dipelajari, sudah dijelaskan, sudah dicontohkan begitu ya. Tiba-tiba misalnya gitu ya, di rumah dia melihat, mohon maaf ini, tentu saja mungkin mudah-mudahan bukan Bapak Ibu gitu, dia melihat gitu ya, ada salah seorang anggota keluarga, entah itu ayahnya kah, entah itu bapaknya kah, entah itu kakaknya kah di rumah begitu ya, minum sambil berdiri. Maka kemudian runtuh seluruh konsep yang kita tanam tadi itu. Kenapa? Inilah kemudian saya sampaikan di awal tadi itu, bahwa kami menjadi mitra Bapak Ibu. Bapak Ibu harus siap bekerja sama dengan kami supaya kemudian ilmu-ilmu yang ditanam di sekolah itu sejalan gitu ya dengan ilmu-ilmu yang ada di rumah. Karena kalau senjang, maka sulit kita mengharapkan kebaikan pada anak-anak kita. Jadi satu pesan yang disampaikan bahwa belajar adab itu lama. Dia nggak bisa sebentar, karena yang ditanam itu adalah kepribadian. Jadi jangan, kami tidak bisa menjanjikan cepat begitu ya, anak Bapak Ibu setahun 2 tahun langsung terbentuk menjadi akhlak yang mahmudah, terpuji. Nggak ada keterjaminan. Karena para ulama sekalipun belajar adab itu lama. Tapi minimal konsep-konsep dasar gitu ya tentang akhlak-akhlak yang mahmudah, adab-adab yang hasanan, itu akan kita tanam ke anak-anak kita supaya tahu sejak dini kemudian, oh begini caranya ketika adab dalam majelis ilmu, oh begini ketika adab di dalam makan, oh begini ketika adab berbicara dengan orang tua gitu ya. Nah, makanya kami juga sangat ketat dalam adab Bapak Ibu ya. Kami punya aturan di sekolah yang kemudian tatib itu tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar kemudian ada punishment-nya, ada hukumannya gitu ya, dan kita harus sepakat dengan itu. Karena memang begitulah kemudian kalau kita lihat konsep-konsep para ulama begitu ya. Memang ada targhib, ada tarhib, ada motivasi, ada hadiah, juga ada tarhibnya, ada punishmentnya
gitu ya. Dalam Islam memang diajarkan seperti itu pendidikannya. Kemudian saya ambil contoh yang kedua lagi, misalnya ada seorang muridnya Imam Malik yang namanya Abdurrahman bin Qasim yang menceritakan, kata si Abdurrahman bin Qasim ini ketika beliau belajar dengan Imam Malik ya. Kita ketahui memang Imam Malik itu sangat tinggi sekali kemudian adabnya. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala itu belajar dengan Imam Malik juga luar biasa kemudian menjaga adabnya ketika belajar dengan Imam Malik. Nah, ini juga salah satu kesaksian yang disebutkan oleh salah satu murid beliau, yakni Abdurrahman bin Qasim ya radhiyallahu taala. Apa kata Abdurrahman bin Qasim ini? Kata beliau, khadimtu Malikan 20 sanatan ya. Aku telah melayani Imam Malik itu selama 20 sanatan, selama 20 tahun ya, kata beliau ya. Fakana minha sanatani ya. Tapi kemudian 20 tahun itu kemudian bisa dibagi dua, kata beliau. Kita bagi dua. Fil ilmi wasamani wa ishrin, untuk belajar ilmu itu ya, saya membutuhkan waktu 2 tahun. Tadi kan 20 tahun. Saya kalau belajar ilmunya itu cuma 2 tahun. Kemudian kata beliau, fi ta'allumil adabi. Ya. Mohon maaf gitu ya. Sanatani fil ilmi, 2 tahun kemudian belajar ilmu, wasamani yu'ishrina sanatan fi ta'allumil adabi, dan 20 tahun 18 tahun ya, itu kemudian aku belajar adab ya, belajar adab. Maka kata beliau, faya laitani ja'altu maddata kullaha adaban. Aduhai seandainya kemudian seandainya 20 tahun itu aku jadikan seluruhnya untuk belajar adab. Jadi Abdurrahman bin Qasim ini masih merasa kurang gitu. Selama belajar 18 tahun itu dia merasa masih kurang. Seandainya kata dia, yang 2 tahun untuk aku gunakan belajar ilmu itu aku gunakan untuk belajar adab, sungguh indah bagiku, sungguh baik untukku. Nah, jadi begitulah kemudian para ulama, Bapak Ibu, belajar adab itu sangat lama gitu ya. Dan belajar adab itu juga menuntut kedisiplinan ya. Tidak bisa kemudian kita toleransi, justru dengan masa-masa kecil mereka itulah kemudian kita harus ketat menanamkan adab gitu ya. Karena kalau kita lemah gitu ya, tidak disiplin dan kemudian tidak konsisten menanamkan adab di mereka, maka kalau sudah terbiasa dengan adab-adab yang buruk, nanti kalau besarnya susah untuk dirubah. Makanya juga menanamkan adab itu perlu kedisiplinan, perlu ketegasan ya, dan perlu kemudian punishment ya. Ini kemudian sejalan dengan kalimatnya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, isbir ala murril jafa min muallim. Hai kalian para penuntut ilmu itu, bersabarlah kalian terhadap kerasnya perilaku para muallim, perilaku para pengajar. Jadi apapun perilaku para pengajar itu kalian harus sabar ya, harus sabar, kemudian harus tabah, harus istiqomah gitu, walaupun sikapnya keras. Kenapa? Kata beliau, fa inna rusubal ilma fi nafaratiha, karena rusaknya ilmu itu adalah ketika kita melawannya. Apa maksudnya melawannya itu? Kita tidak beradab kepada orang yang telah mencurahkan ilmu kepada kita ya. Dan kata beliau, wa man lam yazuk murrat ta'allumi sa'atan, siapa yang tidak pernah merasakan sakitnya, kerasnya menuntut ilmu, barang sesaat saja, barang sejam saja begitu ya, dalam satu waktu saja, maka kata beliau, tajarrajul juhli tula hayatihi ya, maka dia tajarra'adzulla jahli tula hayatihi, maka dia akan merasakan pahitnya kebodohan sepanjang hidupnya. Nah, apa pesan dari kalimat syair Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ini yang bisa kita ambil? Bahwa memang menuntut ilmu itu perlu kedisiplinan ya, perlu kesabaran, hatta
sampai sekalipun begitu ya, bahwa orang yang kita ambil ilmunya itu kemudian berperilaku keras kepada kita, kata beliau harus bersabar, karena memang begitulah adab orang dalam menuntut ilmu ya. Nah, di bagian yang kedua kita juga pada bab Sakofa itu punya materi yang disebut materi kisah atau siroh gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, di kami di Kota Baitul Izzah itu ada materi kisah. Kisah ini sangat penting sekali juga, tidak bisa kita kesampingkan, karena salah satu nanti metode cara menanamkan iman di dalam jiwa anak-anak kita itu dengan metode kisah. Dan Quran itu juga mengajarkan kepada kita cara menanam iman itu juga dengan kisah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya dalam surah Yusuf di ayat yang terakhir, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berfikir. Jadi ada sekian besar, sekian macam gitu ya, ibrah terbaik yang Allah simpan di dalam cerita-cerita atau kisah-kisah di dalam Al-Quranul Karim bagi orang-orang yang berpikir. Maka hadisan yuftara, bukanlah kemudian kisah di dalam Al-Quran itu kisah yang dibuat-buat, walakin tasdiqal ladzi baina yadai, tetapi dia diturunkan untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan sebelumnya, kemudian wa tafsila kulli syai, dan merinci segala sesuatu yang belum jelas gitu ya. Kemudian di sana yang hebat daripada kurikulum kisah ini Bapak Ibu, di sana ada wahudaw warahmah. Di sana ada hidayah, di dalam kisah itu ada petunjuk di sana, ada hidayah Allah di sana, kemudian dan ada warahmah, dan ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di sana. Gitu ya. Makanya kalau kita tahu rahasia mudah menanamkan iman kepada anak-anak itu dengan cara metode berkisah. Tapi kisahnya juga tidak boleh sembarangan gitu ya. Nah, ini juga kesalahan kita. Seandainya gitu ya, kadang-kadang saya mikir gitu, seandainya dulu orang tua kita itu bercerita, tapi ceritanya kemudian bukan dongeng, karena Quran nggak mau disebut dongeng. Hadisan yuftara, cerita yang dibuat-buat, nggak mau Quran disebut begitu ya, bukan dongeng. Seandainya dulu orang tua kita itu menanam kisah bagaimana hebatnya Rasulullah, bagaimana hebatnya para sahabat gitu ya, bagaimana kemudian perjuangan para nabi, insya Allah sahabat kita kuat, kokoh iman kita. Nah, tapi sayangnya yang ditanam adalah cerita, dongeng, kancil mencuri ketimun dan seterusnya, yang kemudian sulit kita mengambil faidahnya di mana, gitu ya. Bahkan kemudian beberapa cerita justru menimbulkan karakter yang tidak baik, ya. Nah, maka ini tidak boleh terulang lagi. Makanya kami, karena salah satu metode untuk menanam iman itu dengan cara berkisah, maka kisah juga harus menjadi kurikulum di dalam sekolah kita di Kota Baitul Izzah. Nah, di kami kurikulum kisah itu dimulai daripada cerita kisah 25 nabi dan rasul. Itu 25 nabi dan rasul itu diceritakan dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Adam sampai Nabi Isa itu dari kelas tamhidi, kelas 0 gitu ya, kelas TKB sampai kelas Rabi, Kutab Rabi, kelas 4. Nanti sudah masuk di kelas 5-nya, sudah mulai konsen di Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah itu dari kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah, jadi lebih banyak fokusnya memang di Sirah Nabawiyah. Kenapa Bapak Ibu menjadi penting? Ini salah satu juga nasihat, nanti silakan Bapak Ibu cari, bongkar dalam Al-Qur'anul Karim gitu ya, banyak sekali faedah-faedah kisah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul." Wahai Muhammad, sesungguhnya telah kami kisahkan kepada engkau seluruh kisah-kisah para nabi dan para rasul. Gitu ya, sudah kami ceritakan kepada engkau. Untuk apa? Ya, manusabbitu bihi fuadak. Tujuan daripada kisah itu untuk mengokohkan jiwamu, untuk mengokohkan hatimu. Kenapa? Nanti kalau engkau mengalami perkara yang sama, peristiwa yang sama, bahwa peristiwa itu pernah terjadi di umat-umat sebelumnya. Jadi karena sudah kami ceritakan, hatimu jadi tasbit, kokoh, kuat. Nah, nilai itu yang kita inginkan di dalam jiwa anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian. Makanya kurikulum kisah itu juga menjadi penting gitu ya.
tidak bisa kita sepelekan. Bahkan beberapa pendidikan sudah mulai menggarap begitu ya tentang teknik atau tata cara bertutur, supaya bahkan bukunya juga berlimpah, tinggal Bapak Ibu berlatih saja kemudian untuk belajar bercerita kepada anak-anak. Nah, yang terakhir ada kurikulum olah fisik. Kurikulum olah fisik ini juga terinspirasi dari kalimat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar bin Khattab, "Allimu auladakum sibahah warimayah waribatul khair." Ajarkan kemudian kepada anak-anak kalian sibahah, berenang, warimayah, dan memanah, dan waribatul khair, dan menunggang kuda. Anak-anak kita harus tumbuh menjadi generasi yang kuat, ya. Al-mu'minul qawi ahabbu ilallah wa khairun minal mu'minud dhaif, ya. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih baik daripada mukmin yang lemah. Kita tidak ingin generasi kita tumbuh dalam keadaan lemah, tapi dia juga harus kuat baik secara rohiyahnya maupun secara jasmaniyahnya. Jadi kita juga punya kurikulum fisik. Nah, mungkin Bapak Ibu itu yang secara singkat mungkin yang bisa kami paparkan dari kuliah umum ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu punya gambaran yang utuh begitu ya, walaupun singkat tapi punya gambaran gitu ya, bahwa anak-anak saya ketika bersekolah di Kutab Baitul Izzah insya Allah akan mendapatkan yang materi yang tadi sudah saya sampaikan. Kami berharap mudah-mudahan di tengah kondisi yang seperti ini keimanan kita tetap terjaga, kesabaran kita tetap terjaga, ikhtiar kita juga tetap sempurna, ya, sehingga kemudian dengan kondisi yang begini kita bisa melewatinya dengan baik. Dan insya Allah mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kondisi yang seperti ini, dan kita segera bisa melanjutkan proses pendidikan kita sebagaimana yang disampaikan, dan Bapak Ibu juga segera bisa melengkapi gitu ya seluruh apa yang kemudian menjadi persyaratan di Kutab Baitul Izzah. Tapi dalam kesempatan ini saya menyampaikan bahwa insya Allah seluruh formulir Bapak Ibu sudah kami terima, sudah masuk di database kami. Mudah-mudahan jika kondisinya sudah normal akan segera kemudian kami infokan ke Bapak Ibu untuk kita mengurus proses ke selanjutnya. Demikian, mohon maaf apabila dalam kuliah Tarbiyah Nabawiyah ini ada hal-hal yang tidak berkenan, yang tidak sesuai atau menyinggung perasaan Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Kita tidak boleh ragu untuk menerimanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.